Nah, kita akan coba menemukan fungsinya dalam soal ini ya. Budi ingin membuat tabung tanpa tutup dengan kertas karton. Jadi kalau saya gambar tadi itu uh, tabungnya seperti ini. Tabungnya seperti ini dibuat dari kertas karton. Jadi kertas kartonnya berarti ya misalkan begini ya. Sorry. Nah begini. Nah ini biar kelihatan kayak karton yang baru dibuka begini. Nah, jika volume tabung yang ingin dibuat adalah 8000 cm kubik, maka pertanyaan adalah luas kertas karton yang dibutuhkan untuk membuat tabung tersebut dengan luasan yang paling kecil. Ini redaksinya agak jelek ini. Luas kertas karton yang dibutuhkan untuk membuat tabung tersebut paling kecil. Nah, itu paling kecil itu mereverse ke tabung atau ke luas kertas kartonnya. Tentu saja ke luas kertas kartonnya ya. Jadi saya ingin membuat wadah dengan volume 8000 cm kubik. Maka saya harus beli kertas karton berapa? Nah, bisa beli sebanyak-banyaknya, sebesar-besarnya bisa, tapi itu ceritanya pemborosan gitu. Yang dimaksud adalah saya harus beli kertas karton sehemat mungkin supaya bisa menciptakan tabung dengan volume 8000 cm kubik. Nah, di sini yang kita mau cari nilai optimumnya, yaitu minimumnya atau yang paling kecil, itu adalah luas kertas kartonnya. Mana ini? Luas kertas kartonnya. Ini yang mau kita kecilkan. Karena ini depannya L ya, saya akan cari akan simbolkan dengan fungsi itu dengan LX misalkan gitu. Dengan L gitu. Saya nggak tahu nanti fungsinya LX atau bukan. Luas kertas karton. Luas kertas karton kan pasti, kalau kertas karton begini kan panjang kali lebar ya. Adalah panjang kali lebar. Nah, inilah yang nanti mau kita turunkan disama dengan kan 0. Nah, sekarang kita cari panjang dan lebarnya itu apa sih? Masa L sama dengan P kali, kalau begini kan nggak mungkin ya. PL turunannya bagaimana? Enggak. Berarti nanti fungsinya tidak dalam bentuk simbol panjang dan lebar begini gitu. Nah, kita cek dengan yang diketahui ini. 8000 cm kubik. Volume tanpa tutup 8000 cm kubik itu kalau dibuat rumus itu volume sama dengan apa? Volume tabung itu? Volume tabung apa nak? Semua prisma itu adalah bangun ruang yang tutup dan alasnya itu bentuknya sama. Ini lingkaran sama lingkaran bentuknya sama, ukurannya sama, itu disebut prisma. Semua prisma itu rumus volumenya luas alas kali tinggi. Sehingga ini luas alasnya pi r kuadrat kali tingginya T ya. T. Gini. Ini akan sama dengan 8000 cm kubik. Sementara ini kalau dibuka jadikan kertas karton, itu luas permukaannya dibutuhkan alasnya itu pi r kuadrat karena lingkaran ditambah selimutnya, karena nggak pakai tutup ya, nggak pakai tutup berarti langsung selimutnya apa itu rumusnya?
azimuth itu kan panjang kali lebar. Misalkan ini panjangnya, ini lebarnya, berarti lebarnya panjang kali lebar kan. Lebarnya itu adalah tingginya, sementara panjangnya apa? Pi kali D, Pak. Nah, ya betul, keliling lingkaran ya. Keliling lingkaran itu pi kali D. Diameternya saya tulis dengan 2R. 2R. Nah, ini ada pi. Nah, 2 pi R kali T. Nah, ketemulah fungsi yang mau diminimumkan, yaitu fungsi luas permukaan. Akhirnya bukan panjang kali lebar, tapi mana? Pi R kuadrat plus 2 pi R T begini. Ini yang mau di. Ya, memang kalian lazimnya itu fungsi itu ditulis lambangnya fx terus x kuadrat plus 2x plus 5, misal begitu ya. Dalam bentuk satu variabel semua, sehingga menurunkannya mudah. Jadi kalau di sini fungsi luas permukaan itu variabelnya itu R, jari-jari, dan T. Pi bukan variabel, Pak. Pi bukan, pi konstanta. Pi kan angka. Ini. Jadi pi bukan variabel, pi konstanta. Sehingga kalau dibuat fungsi L ini variabelnya ada 2, R, T begini. Oh, kita belum belajar itu. Kita selalu belajar sebuah fungsi dengan satu variabel saja. Begitu. Nah, sesungguhnya ini terus cara jawabnya ya sesuai dengan rumusnya. Oh, cari yang paling kecil. Oh, cari yang minimum. Ya wes, luas permukaan R, T ini disama dengan kan 0, udah selesai. Begitu. Tapi kita nggak terbiasa dengan menggunakan kalau dua variabel gimana cara menurunkannya? Ya tidak sederhana menurunkannya ya. Ini sudah persamaan diferensial nih. Dah besok kalau kamu kuliah di MIPA atau di teknik. Sehingga ini salah satu variabel, atau prinsipnya begini, gantilah fungsi itu menjadi sebuah satu variabel saja. Apakah variabel R saja atau variabel T saja. Nah, bagaimana cara menggantinya? Nah, ini ada petunjuk ini. Gunakan petunjuk ini. Nah, ini. Gunakan petunjuk ini. Nah, misal ya, kalian ingin menggunakan variabel R saja gitu. Maka ini bisa diubah menjadi T-nya diubah menjadi dalam bentuk R. Misalkan T sama dengan 8000 per pi R kuadrat. Jadi T di sini diganti dengan 8000 per pi R kuadrat, itu sudah menjadi fungsi luas karton dengan hanya variabel R saja. Ini saya post di sini. Ini jalan lagi kan. Oke. Baik, setelah T-nya ini disubstitusi dengan 8000 per pi R kuadrat, maka akan menghasilkan sebuah fungsi luas dengan variabel R saja yang sama dengan pi R kuadrat ditambah 16.000 per R. Tapi kita sudah pernah diajari bahwa usahakan pangkatnya itu variabelnya itu di atas, bukan menjadi penyebut. Nah, begini, supaya ketika diturunkan mudah. Diturunkan itu mudah. Nah, seperti itu. Nah, sudah jadi. Sekarang sudah kita temukan fungsi luasnya yang mau dicari nilai minimumnya, yaitu LR sama dengan pi R kuadrat plus 16.000 R pangkat min 1. Nah,
untuk mencari berapa luas minimumnya, ya tinggal menggunakan rumus saja. Jadi luas minimum karton itu L turunannya R sama dengan 0 gitu. Apa turunannya apa itu? Pi R kuadrat. Pi kan bilangan ya. Angkanya turun ya tulis aja 2 pi R. Terus 16.000 R pangkat min 1 turunannya min 1 turun ketemu plus kan jadi jadi min kan. R pangkat min 2 sama dengan 0. Sehingga ini kalau ditulis 2 pi R minus 16.000 per R kuadrat sama dengan 0. Nah, dari sini silahkan dicari berapa nilai R-nya. Nanti kalau sudah ketemu R-nya, R sama dengan sekian, nanti untuk mencari luas minimumnya ya tinggal disubstitusi saja ke dalam ke sini R-nya berapa gitu. Nah, tinggal dihitung aja. Silakan set. Nah, ini kalau perhitungan begini bisa banyak cara ya. Itu bisa transfer semua itu ke 2 pi R sama dengan 16.000 R kuadrat. Atau ini R kuadratnya dihilangkan dengan cara dikali semua, dikali dengan R kuadrat, kan ini jadi R pangkat 3, ini habis R kuadratnya gitu. Atau kalau sudah di sini bisa juga, ya ini keterampilan masing-masing sih untuk menyelesaikan persamaan begini. Bukan bagian dari belajar turunan fungsi, ini sudah keterampilan ketika aljabar di SMP atau di mana, di kelas 10. Jadi ini kalau ini kedua ruas saya kalikan R kuadrat, berarti ini kan jadi R pangkat 3. Nah, gini. Yang ini hilang. 2 pi R-nya mana? 2 pi-nya mana, Pak? Ini belum saya tulis saja gitu. Kemudian ini saya tulis saja lah. 2 pi begini kan kali. Kemudian R pangkat 3-nya berarti 2 pi-nya dibagi 2 pi semua. Ini dibagi 2 pi kan jadi 8.000 pi gitu. Sehingga R-nya adalah akar pangkat 3 dari 8.000 pi. Hingga R sama dengan akar pangkat 3 dari 8.000 adalah 20. Akar pangkat 3 dari pi adalah ya akar pangkat 3 pi. Nah, gini. Nah, nanti kalian cari sendiri tuh. Berarti luasnya adalah ketika R-nya 20 per akar pangkat 3 dari pi. Nah, tinggal dimasukkan di sini fungsinya ini. Gitu. Dan seterusnya aja. Ini nggak cukup tempatnya. Tuh. Kalau mau tahu jawabannya bisa dibuka di Telegram tuh. Di kelas 11 IPA 2 kemarin saya bahas. Mana ini kursor saya?